Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar macam-macam isim. Macam-macam isim ya. Ya. Yang pertama ada isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu benda ya, atau satu orang. Itu ya, satu kata benda satu. Contohnya baitun. Dia asli dari isim itu sendiri, tidak ada tambahannya, tidak ada rumusnya, enggak ada apa-apa. Ta'iratun, pesawat. Sayyaratun, mobil. Tilfas, televisi. Dan hida itu artinya adalah sepatu. Terus yang selanjutnya mudah ya teman-teman. Yang keempat adalah isim tasniyah, boleh disebut musana juga boleh ya. Isim tasniyah adalah isim kata benda yang menunjukkan dua. Oke. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah tadi isim mufrad plus alif nun atau bisa ya nun. Nah, kapan ketika alif nun dan ya nun? Kalau alif nun dia itu ketika dia posisinya sebagai rofa aslinya itu. Nah, ketika nanti dia menjadi nasab atau jer, nanti itu berubah menjadi ya nun, tanda itu tadi isim tasnya. Contohnya tadi awalnya kitabun ya, mufradnya kan kitabun. Nah, kitabun. Nah, kalau isim tasniyah itu dia menjadi kitabani. Nah, ditulis ini ya gini. Terus kalau itu artinya dua buku. Ini sudah jelas sekali nih gambarnya, dua buku. Terus kalau dua pena, bagaimana membuatnya? Nah, tadi kembali ke rumusnya, mufrad, isim mufrad plus alif nun. Qalamun, satu pena. Kalau qalamani berarti dua pena ini. Terus ini apa ini, gambar apa ini, botol ya, ya. Qaruratun ya, isim mufradnya qaruratun. Nah, mudah, sangat mudah ini. Belajar bahasa Arab itu sangat mudah. Terus menjadi isim tasnya menjadi qarurotani. Nah, tak marbutahnya dia tetap, akan tetapi taknya dibuka menjadi gini ya, digabung boleh karena masih bisa nyambung. Terus yang dua rumah, ini gambarnya dua rumah, apa bahasa Arabnya? Baitani. Nah, tinggal ditambahin alif nun saja. Terus tilfazani. Oke. Awalnya kan tilfazun ya, enggak zayun, susah enggak, tapi disesuaikan dengan ini alifnya. Berarti kalau gabungannya alif kan dia fathah. Bahasa Arab itu sangat mudah. Oke, terus yang ketiga, oh iya, sebelumnya tadi, sebelum ketiga isim tasniyah, kapan dikasih ya atau non? Nah, nih contohnya yang fi, contoh ada apa, saya menulis dengan dua pena, apa bahasa Arabnya? Aktubu. Bagaimana ya cara menulis dengan dua pena? Oh, kalau berkaligrafi itu kan bisa menulis dengan dua pena. Nah, itu aktubu bil qalamaini. Kapan sih isim tasnya itu tanda-tandanya dengan memakai ya ya dan nun ya. Kalau tadi kan sebelumnya qalamani, kitaban itu alif nun, itu seperti biasa, itu dia posisinya nanti menjadi marfu. Nah, kalau ini kita buat contoh yang menggunakan ya nun. Contohnya
Saya menulis dengan 2 pena. Loh, kapan kita menulis dengan 2 pena ya? Kalau orang kaligrafer mesti paham ini. Menulis dengan 2 pena. Apa itu bahasa Arabnya? Aktubu, aktubu, aktubu bil kolamaini. Nah, ini ya yang perlu digaris bawahi. Kalau isim tasniah, dia sebelum ya sukun ini harokatnya dibaca fathah. Ain ini itu rumusnya. Maini. Nanti kalau 2 buku berarti kita ini. Saya membawa 2 botol ke madrasah, berarti ahmilu bil qarurataini ilal madrasati gitu ya. Sebelum ya sukun dibaca apa tadi? Fathah. Oke. Terus kita lanjut macam-macam isim yang ketiga ya. Ya, macam-macam isim yang ketiga adalah jamak. Jamak itu ya kalau kita dalam bahasa Indonesia berarti yang melebihi, yang pokoknya jumlahnya banyak ya. Beda dengan kalau di bahasa Arab. Jamak itu kalau sudah lebih dari 2 itu adalah jamak. 3 itu sudah menunjukkan jamak. Jamak ada 3 ya. Jamak apa? Mudzakkar salim, terus jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke. Jadi itu ya, jamak itu adalah lebih dari 2. Kalau jamak mudzakkar salim berarti sudah jelas jamak yang menunjukkan laki-laki, karena mudzakkar itu adalah laki-laki. Laki-laki banyak, nah itu namanya jamak mudzakkar salim. Apa rumusnya? Rumusnya adalah mufrad plus waw nun atau ya nun. Kalau waw nun untuk rofa, untuk kedudukannya rofa. Kalau ya nun untuk nasab atau jar ya. Contoh dari jamak mudzakkar salim. Tolibun. Tolibun ini apa? Siswa laki-laki. Ini aja muslimun. Muslimun ini adalah seorang muslim, 1 orang muslim. Kalau di jamak mudzakkar salim menjadi apa? Muslimu. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Ya, nanti kita bisa belajar muslimuna. Atau ketika nanti dia targetnya menjadi nasab atau jar, nasab lah, itu menjadi muslimina. Nah, yang membedakan dengan isim tasniah tadi, kalau jamak mudzakkar salim dibaca ina. Kalau tadi isim tasniah kan aini. Nah, sebelum ya sukunnya dibaca kasroh. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Terus yang kedua, jamak muannas salim. Rumusnya mufrad plus alif ta. Contohnya muslimatun. Kalau dijadikan jamak muannas salim menjadi muslimatun ya. Nah, ini yang kadang kebanyakan keplencot. Dia banyak yang tergoda. Jadi bukan jadinya muslimatun tapi muslimatatun, bukan ya. Yang benar ini adalah muslimatun. Nah, tak marbutahnya dirubah menjadi tak buka dan dibaca ini muslimatun, bukan yang muslimatatun, bukan ya.
Ya, contoh lagi apa? Mukminaton. Kalau dijadikan menjadi jamak muannas salim menjadi mukminaton. Nah, taknya hanya sekali. Terus yang terakhir adalah namanya jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Terbuat bukan dari jamak mudzakkar dan bukan jamak muannas salim. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena udah ada dari dulu. Nah, apa rumusnya jamak taksir? Di sini jamak taksir sebenarnya lebih simpel ya, asal syaratnya apa? Tahu dan hafal. Nah, jamak taksir ini bisa didapat dari qamus atau mu'jam. Contoh di sini. Dik balik iki pedek ben iso buka iki. Iki lanjut nih. Nah, ini contoh dari jamak taksir sudah banyak ya. Nah, aqlamun ini adalah bentuk jamak taksir. Mufradnya qalamun. Nah, ini juga sama, jamak taksir. Kutubun, mufradnya kitabun. Kapan kita tahu dari kok itu jamak taksir? Pokoknya itu dari kamus. Sebenarnya ada rumusnya, cuman pada kesempatan ini kita belajar jamak taksirnya cukup dari kamus dulu ya. Kalau kamu mau tahu jamak taksir, ya berarti dari kamus ya. Terus ini atfalun, ini kalau dilihat dari gambarnya sih mudah ya, anak-anak. Nah, ini mufradnya adalah tiflun ya. Yang terakhir adalah tulabun, mufradnya dolibun. Selesai. Sekian pembelajaran macam-macam isim. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan bagikan. Terima kasih. Al-afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.